warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini anak-anak semua? Baik? Ada yang sakit? Iya. Semuanya sehat, ceria. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk membahas materi melanjutkan yang kemarin, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya sebelumnya kita doa dulu. Ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Kita lanjutkan yang pertama, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan bukti kebenaran sifat-sifat Allah. Bukti kebenarannya melalui apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Siswa dapat menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menunjukkan fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti sifat-sifat Allah. Coba kita amati pada video di situ. Suruh mana kantor? Ya sih kamu laptop. Oke anak-anak, kita lihat video di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi Coba kita amati. wabarakatuh. Sahabat beriman, mempercayai adanya Tuhan bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Mereka menganggap Tuhan hanyalah imajinasi belaka. Seorang fisikawan Stephen Hawking tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang terjenius di dunia ini menganalogikan manusia seperti komputer, di mana komputer akan berhenti bekerja ketika ada komponen yang rusak dan tidak ada kehidupan setelah komputer rusak. Anggapan Hawking dibantah pada 10 penemuan yang membuktikan adanya Tuhan. Lalu penemuan apa saja? Penciptaan alam semesta. Studi mengemukakan alam semesta tak bisa bertahan lebih dari 1 detik. Contohnya Big Bang seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara matter dan antimatter. Jika tidak, alam semesta akan hancur. Namun sebenarnya, ilmuwan menemukan jumlah matter justru lebih banyak dan alam semesta tetap tercipta. Hal ini sama sekali tak bisa dijelaskan ilmuwan. Kombinasi jarak antara planet-planet di tata surya cukup misteri. Bumi berada pada jarak yang pas dari matahari, tidak terlalu dekat hingga membakar dan tidak terlalu jauh hingga membeku. Oke anak-anak semua, dari video tersebut kira-kira tadi mengemukakan apa? Pendapat dari siapa tadi? Iya, berpendapat bagaimana? Bahwasanya apa? Iya, Tuhan hanya imajinasi saja. Bahkan Tuhan itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Bahkan kehidupan itu seperti halnya komputer. Kalau sudah mati ya sudah. Ya, itu teori-teori orang apa namanya? Komunis atau kapitalis. Nah, beda pendapat dengan bahwasanya kita orang Islam. Bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Nah, nanti kita amati beberapa video tadi. Kemudian anak-anak semuanya nanti membahas, ditulis pada selembar kertas apa pendapat-pendapat yang sudah
kemudian menyimpulkan, setujukah kira-kira dengan pendapat tadi? Kita lanjutkan materi pokok, bukti dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sifat wajib apa? Wujud. Kalau kita mengimani dengan sifat-sifat Allah, maka berbeda dengan video tadi. Kalau video tadi orang yang tidak percaya dengan sifat Allah. Nah, di sini adalah wujud, artinya apa? Ada. Nah, adalah Tuhan yang wajib atau kita sembah. Pasti ada. Tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Mustahil kalau Allah tidak ada. Berarti video tadi bisa kita bantah tidak? Bisa. Dengan dalil-dalil kebenaran sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah dalil aklinya adalah dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya. Semuanya barang yang ada di lingkungan kita pastinya ada yang membuat. Adanya meja, adanya apa lagi? Yang membuat siapa kira-kira? Ya. Kemudian dalil nakli berdasarkan firman surat Ali Imran ayat 2, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus. Kemudian berikutnya sifat wajib yang kedua adalah idam, artinya terdahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah pasti lebih dahulu. Duluan mana kita dengan Allah? Ya, dalilnya sudah jelas ya. Dalil akli akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Kalau alamnya dulu baru Tuhan, kebalik. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga sifat wajib apa? Bakok. Stop. Oke, selanjutnya yaitu sifat wajib yang ketiga adalah bakok. Artinya apa? Kekal. Kita ulang materi yang kemarin. Nah, bab 2 sekarang bab 3. Seharusnya sudah hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan. Jadi mustahil kalau Allah itu rusak. Berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya tetap akan mati, akan rusak. Dalil akli, semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Kemudian dalil aklinya, firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jelas anak-anak semuanya? Dari 3 sifat wajib ini. Berikutnya yaitu apa? Mukhalafatu lil hawadisi. Artinya apa? Ya, Allah berbeda dengan makhluknya. Mustahil kalau Allah itu serupa. Contohnya bagaimana Pak kok berbeda? Jelas sangat berbeda. Kalau sama dengan makhluknya berarti bukan Allah. Atau mungkin ada yang menganalisa Allah itu laki-laki, Allah itu tinggi besar, koyo apalah. Itu tidak bisa kita analisa dengan akal pikiran. Dalil naklinya yaitu memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Jadi sangat berbeda. Makanya kita sebut Tuhan kita adalah Allah karena berbeda dengan makhluknya.
Kemudian yang kelima yaitu apa? Sifat wajib apa? Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Maksudnya berdiri sendiri itu apa? Ya, Allah tidak meminta bantuan, tidak butuh kamu. Minta hujan, ayo digotong bareng-bareng hujannya. Tidak seperti itu ya. Jadi qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Berikutnya yaitu sifat wajib apa? Yang keenam, wahdaniyah, artinya apa? Esa berarti ya, satu, tidak tiga, tidak empat. Dalil aklinya manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah itu satu. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maksudnya kalau Allah lebih dari 2, 3, 4, 5, maka semuanya akan mengatur. Allah satu ingin hari ini hujan, Allah 2 ingin hari ini panas. Akhirnya bagaimana pengaturannya? Rusak tidak? Ya. Jadi dengan sifat wajib ini kita bisa menganalisa ternyata video tadi pendapat yang salah apa benar? Salah. Bahwa Allah itu betul-betul ada, walaupun orang lain yang tadi berkomentar bahwasanya teori-teori bahwa Allah itu tidak ada itu sebuah teori, maka kita akan menolak teori-teori tadi. Yang berikutnya yaitu sifat wajib qudrat, artinya kuasa. Allah berkuasa. Dalilnya adalah manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Mungkin hari ini kamu jadi presiden, besok sudah tidak jadi presiden. Hari ini jadi bupati, besok tidak jadi bupati. Berarti kekuasaannya terbatas kan? Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya menyeluruh. Yang kedelapan yaitu iradah, artinya berkehendak. Allah berkehendak, tidak seorang pun yang mampu menahan kehendaknya. Bebas, Allah harus membuat apapun, harus mengkondisikan apapun. Itu Allah yang berkehendak. Juga selanjutnya yang ke-9 yaitu ilmu. Oke, kita lanjutkan lagi yaitu sifat wajib ilmu. Artinya apa? Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian sifat wajib berikutnya yang ke-10 yaitu hayat, artinya hidup. Kemudian yang 11 adalah sama, artinya mendengar. Orang kompak. Oke, kita lanjutkan yaitu dari penjelasan tadi sifat-sifat wajib bagi Allah. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama apa? Jangan sombong, pamer. Karena yang lebih berkuasa siapa? Allah. Kemudian sabar dan tawakal. Berarti sesemua ketentuan yang ditentukan, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhlas. Ikhlas ini berarti menerima, karena kehendak Allah itu harus kita terima. Kemudian kita lanjut lagi, fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat Allah, yaitu fenomena terjadinya alam. Tadi di video juga ada kan? Fenomena alam apa yang kita lihat kemarin? Angin,
hujan deras, banjir, itu menandakan bahwa kekuasaan Allah. Kemudian fenomena kehidupan, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang cantik, ada tidak cantik, ada yang pinter, ada yang bodoh. Itulah fenomena dalam kehidupan. Siapa yang mengatur? Allah. Kita jadi orang pintar berarti tidak boleh sombong. Kita menjadi orang kaya berarti tidak boleh. Ya. Jelas anak-anak ya? Jadi kalau kita gabungkan dengan fenomena-fenomena kehidupan dengan sifat-sifat Allah, maka kita akan mampu menganalisa. Ternyata sifat-sifat Allah itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena petunjuk dan ilham, fenomena pengabulan doa. Karena semua yang kita minta Allah akan mengabulkan. Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis, nanti dipimpin ketua kelas. Nanti ada soal bisa dibahas di lain waktu ya. Kita tutup pada pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.